What's up guys, dengan Mr. House ini. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan bagaimana penggunaan kata like, us, dan such as. Karena kita ketahui bahwasanya biasanya ketika kita ingin mengartikan kata seperti, pada umumnya kita menggunakan like, ya enggak? Nah sebenarnya ada 3 kata, yakni like, us, dan such as yang bisa kita gunakan untuk mengganti kata seperti. Tapi ya secara pasti ketiga ini memiliki fungsi yang berbeda. Oke, so yang pertama ada like. Like dalam hal ini dia berada dalam kelas kata, yakni preposisi. Maka dari itu setelah kata like itu harus diikuti oleh noun ataupun noun phrase yang menjadi object of preposition. Oke. Nah, kegunaannya yang pertama, dia digunakan untuk perbandingan atau comparison, baik itu dua hal ataupun lebih. Oke, contohnya sini, she sleeps like a baby. Oke, di sini kita tahu bahwa ada like, yang mana di sini like membandingkan bahwa dia perempuan tidur seperti seorang bayi. Makanya di sini juga ada object of preposition berupa noun, yakni a baby. Kemudian ada contoh kedua, they play like professional football player. Ya, di sini setelah like ada professional football player yang berupa noun phrase. Kemudian like digunakan untuk memperkenalkan suatu contoh. Jadi misalkan dalam kalimat ini, this day I studied a lot of material. Like atau seperti materinya apa aja, yakni ada tenses, question word, and passive voice. Oke. Kemudian yang selanjutnya like digunakan untuk menanyakan suatu contoh. Jadi misalkan dalam konteks kali ini ada percakapan, si A bilang, hey dude, there are many kinds of performance in town square. Kemudian si B tanya, like, yang mananya? Itu contohnya apa? Performanya itu atau pertunjukannya seperti apa kayak gitu? Like, jadi dia nadanya naik, intonasinya naik menunjukkan kalau dia itu tanya, like, kayak gitu. Oke. Next ada us, ya. Like dan us juga dia sama-sama digunakan untuk membandingkan sesuatu. Hanya saja kalau us dia berkelas kata sebagai conjunction. Maka dari itu setelah us harus diberi atau harus ada yang namanya klausa yang tadi dari subject dan verb. Oke, di sini contohnya ada he sings just as Bruno Mars does. Artinya he sings just, sini ada us, maka setelah us harus ada klausa yang terjadi subject and verb. Oke. Jadi he sings just as Bruno Mars does. Dan kata just ini sebenarnya untuk penekanan bahwasanya dia bernyanyi memang benar mirip seperti Bruno Mars lakukan atau seperti ketika Bruno Mars bernyanyi. Kemudian ada we gather as we did in college. Oke, we gather ada us. Ya, setelah us ada klausa yakni yang dari subjek we dan juga verb did in college. Ingat ya, jadi perbedaan utama dari like dan us itu bahwasanya setelah like itu harus diikuti oleh noun atau noun phrase sebagai object of preposition. Kemudian kalau us harus diikuti oleh klausa. Kemudian yang terakhir ada such as, di mana such as ini merupakan penggunaan yang lebih formal dari like, sehingga dia fungsinya kurang lebih hampir sama dengan like. Jadi yang pertama use to introduce example. Jadi contohnya kalimatnya, we need new target for our business, such as young people, housewives, and workers. Oke, jadi setelah such as sama dengan like bahwa harus ada noun ataupun noun phrase.
Kemudian juga dapat digunakan untuk menaikkan contoh. Jadi sama kayak yang contoh ini tadi, hanya saja kita menggunakan such as. Jadi si B bisa kita ganti dari like dengan such as. Oke, jadi hey dude, there are many kinds of performance in town square. Kalau pakai such as berarti kalau tadi kan like, maka kita ganti such as kayak gitu. Oke, dengan nada intonasi yang naik di akhir. Oke, itulah bagaimana bagaimana penggunaan dari like, as, dan such as. Dan semoga kita bisa menggunakannya secara tepat baik dalam speaking maupun writing. Oke, semoga bermanfaat, and jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, so Paradise, let's speak up. Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.